Halo sahabat tangguh, kembali lagi Anda menyaksikan program Disaster Briefing. Kali ini bersama saya Kamarati Kusuma dan kita akan mengulas lebih dalam terkait kejadian bencana selama 1 pekan dan juga kejadian bencana yang melanda wilayah Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Baik, dan pada sore hari ini kita juga sudah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari, PhD. Selamat sore, Pak Am. Selamat sore, Mbak Rati. Apa kabar, Pak Am? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita berbincang lebih dalam bersama Pak Am, kita akan simak video sepekan berikut ini. Ya, tadi Anda saksikan video bencana selama 1 pekan dan Pak Am, kalau kita mencermati selama 1 pekan ke belakang, ternyata beberapa bencana di sejumlah daerah masih terjadi, gempa bumi, kemudian kebakaran lahan dan juga hutan yang cukup banyak nampaknya Pak Am, dan juga terjadi banjir di sejumlah wilayah. Nah, ini kalau mencermati dari BNPB sendiri selama 1 pekan ini sebenarnya analisis kejadian bencana seperti apa? Ya, memang dominan masih karhutla ya, Mbak Rati ya, dan seperti minggu lalu kita sampaikan ada peningkatan hotspot yang cukup signifikan jika kita bandingkan Juni, Juli, Agustus, artinya kita sudah masuk di periode-periode puncak musim kemarau dan kita harapkan di September ini kita bisa mengendalikan ya, karena secara distribusi mungkin kalau kita lihat di slide ya, saat ini dari 28 Agustus sampai 3 September itu ada 59 kali kejadian bencana. Dominannya itu adalah gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan dengan 43 kali kejadian atau 73%. Kemudian masih ada banjir karena bagian utara dari negara kita yang di atas di utara ekuator itu masih menerima kumulatif dari awan hujan yang mengakibatkan hujan turun dengan intensitas cukup tinggi khususnya di Sumatera bagian utara. Puting beliung, kekeringan masih dominan, kekeringan juga sudah lanjutan dari mungkin 2 bulan yang lalu. Hari tanpa hujan di Jawa itu sudah lebih dari 60 hari, berarti jadi
ada kabupaten kota yang menyampaikan bahwa mereka sudah tidak ada hujan lebih dari 2,5 sampai 3 bulan. Jadi ini juga mengakibatkan ada kesulitan air bersih yang dialami oleh masyarakat di sejumlah daerah ya. Benar. Tapi kalau kita lihat secara umum, kalau di awal tahun kita melihat warnanya rata-rata merah, kalau sekarang kita sudah melihat hampir semuanya hijau ya Pak Am, ya. Kebakaran hutan dan lahan ini yang mendominasi. Hutan dan lahan mendominasi sekali. Untuk Sumatera, kita lihat Sumatera Selatan cukup dominan ya, karena Sumatera Selatan nanti kita bisa lihat di analisis kondisi perawanannya tidak termasuk daerah di Sumatera yang menerima intensitas hujan yang cukup, sehingga berbeda kondisinya dengan Sumatera bagian tengah ke utara. Kita tahu ada Sumatera Barat, kemudian Aceh banjir, 2 hari yang lalu Pekanbaru juga banjir. Di Jawa kita tahu selain kekeringan yang sangat-sangat signifikan ya, ini juga memicu mudah sekali kalau terpantik api, eskalasi kebakarannya mudah sekali meluas. Ini yang terjadi di beberapa tempat, khususnya kawasan pegunungan dalam 2 minggu terakhir. Kita lihat kalau di Kalimantan, untuk Kalimantan Selatan itu sama, daerah dengan hari tanpa hujan lebih dari 1 bulan itu udah cukup banyak. Sehingga kondisi kekeringan membuat ini sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita lihat secara distribusi pulau per pulau, Mbak Rati, di sini kita lihat kalau untuk Sumatera bagian tengah ke selatan itu dominannya kebakaran hutan. Karhutla. Tetapi kalau tengah ke utara itu masih banjir. Ini nanti ada kondisi-kondisi tertentu, ada fenomena gelombang ekuator yang membawa akumulasi awan hujan, sehingga bagian tengah ke utara ini secara relatif konsisten meskipun dari awal Agustus itu tetap selalu ada yang banjir. Termasuk juga di beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, Kalimantan dari tengah ke utara, artinya tengah persis di ekuator ke utara itu juga masih dominan tersiram hujan. Jadi pembatasnya garis khatulistiwa itu ya Pak Am ya? Khatulistiwa yang jadi pembatasnya. Tapi untuk Jawa ini kita lihat sangat dominan sekali ya. Artinya kebakaran lahan yang pastinya ini didominasi oleh kekeringan. Karena kalau misalkan kita buka data kita beberapa minggu yang lalu, begitu kekeringan sudah dilaporkan, ini masih berlanjut. Jadi mereka tidak melaporkan kembali, sehingga tidak tercatat dalam kejadian yang dilaporkan minggu berjalan. Padahal sebenarnya ini di Jawa Barat itu ada 13 kabupaten kota yang sangat signifikan kekeringan. Di Jawa Tengah itu ada lebih paling setidaknya 18 kabupaten kota. Jawa Timur setidaknya 19 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Nah, akibat kekeringan ekstrim ini itu yang tadi saya sampaikan. Ini menjadi semacam katalis kalau itu ada api, tapi bukan penyebab, Mbak Rati. Jadi bukan karena cuaca panas terjadi karhutla, tapi cuaca panas mempercepat penyebaran karhutla. Cepat meluas. Cepat meluas karena ranting, semak dan lain-lain itu jadi sangat kering. Jadi kadang-kadang kita salah mendefinisikan kebakaran hutan. Tingginya frekuensi kebakaran hutan itu bukan disebabkan oleh El Nino, bukan disebabkan oleh kemarau. Oke, tapi sebabnya? 99,9% saya bisa bilang itu ulah manusia. Oke, tapi yang akhirnya membuat itu semakin besar, itu faktor cuaca mempengaruhi di situ, begitu ya Pak Am ya? Tapi pemicu penyebab itu pasti manusia. Karena kalau musim kemarau ini nggak ada petir, jadi nggak ada tuh misalkan itu bisa terjadi gesekan akibat petir. Musim kemarau itu nggak ada petir. Petir itu ada kalau musim hujan. Kalau ada awan mau hujan itu ada petir biasa. Tapi kalau musim kemarau itu nggak ada petir. Tapi kalau misalkan ada api pada saat kemarau itu pasti ulah manusia. Termasuk yang di wilayah Pulau Jawa. Kalau kita melihat kan Pulau Jawa tidak banyak begitu pegunungan, begitu Pak Aam, dan juga mungkin lebih banyak permukiman penduduk ya. Iya. Kalau untuk di pemukiman itu rata-rata akibat pembakaran sampah yang tidak dikontrol. Pembersihan lahan, kemudian dikumpulkan, dibuat api untuk menghabiskan sampah. Tapi begitu itu ditinggal, tidak dikontrol, dia kemudian menyebar. Cepat sekali menyebar karena semak, daun-daun segala macam sekarang sangat kering. Nah, ini juga yang terjadi di pegunungan.
begitu ada kelalaian, keteledoran, baik itu dari siapapun itu, apakah puntung rokok atau kemudian suara yang kemarin baru-baru ini terjadi begitu ya? Ada menggunakan pemantik api untuk foto dan lain-lain, atau ketika beraktivitas outdoor di kawasan gunung kita memasak meninggalkan api yang mungkin masih hidup, terus kita kemudian pergi, dan hal-hal seperti ini yang sebenarnya menjadi penyebab. Tapi begitu api sudah ada, kondisi kering dan panas serta angin itu menjadi katalis untuk mempercepat terjadinya api. Jadi ini yang mungkin perlu kita perhatikan, bahwa harus kita sendiri yang benar-benar harus. Kadang-kadang masyarakat berpikir adalah memang karena cuaca panas sehingga terbakar. Padahal tadi lebih dari 90% ini adalah ulah manusia begitu Pasti, ya Pak Am? Pasti ada manusia, karena nggak mungkin ada api langsung jadi seperti itu aja kalau di alam, kecuali kalau misalkan ada awan panas guguran, ada lelehan lahar atau lava, dan itu beda cerita. Tetapi kalau kondisi-kondisi yang tidak ada aktivitas fenomena alam seperti itu, tiba-tiba ada api, itu pasti akibat ulah manusia. Kalimantan Selatan tadi saya sampaikan daerah hari tanpa hujannya juga sudah lebih dari 2 bulan, Mbak Rati, sehingga ini paling dominan. Kalau di Kalimantan Selatan dalam 2 minggu terakhir itu paling dominan kejadian karhutla. Meskipun sampai saat ini masih cukup terkendali, artinya durasi terbakarnya itu tidak sampai lama. Iya, oke. Yang kita khawatirkan jadi kan cepat tertangani begitu benar, ya. kalau durasi terbakarnya lama, itu kita khawatirkan jadi merembet kemana-mana. Asapnya juga mengganggu negara tetangga. Sulawesi Selatan ada gempa kemarin di Donggala, alhamdulillah tidak ada kerusakan. Ada 13 rumah rusak ringan, tapi secara umum terkendali. Tapi juga sudah ada karhutla. Biasanya Sulawesi ini akibat fenomena-fenomena regional di ekuator dia selalu ada banjir, tapi saat ini sudah tidak ada, termasuk juga Papua sekarang sudah. Kemarin kan sempat masih ada hujan di sana begitu ya Pak Am ya. Oke. Kalau melihat bahwa memang beberapa wilayah ini kan tadi Pak Am mengatakan bahwa awan ini nampaknya udah nggak kelihatan. Kalau prediksi dari curah hujan dari BMKG selama 1 pekan ini atau 1 pekan ke belakang seperti apa Pak Am? Iya, ini kita lihat kondisi awannya Mbak Rati. Memang kalau misalkan kita melihat konsentrasi awan hujan itu ada di Sumatera bagian utara, ya, Sumatera Barat. Kalau yang kawasan pesisirnya, kemudian Sumatera Utara dan Aceh. Ini yang kemudian mendorong ada beberapa kejadian banjir di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pekanbaru juga sempat banjir selama 4 jam 2 hari yang lalu di akhir pekan, siang hari. Ini 4 September, 5 September kita lihat konsentrasinya masih di situ. Nah, ini yang saya sampaikan ketika kita melihat Kalimantan, itu Kalimantan Barat, ini yang bagian dari ekuator ke utara, itu masih terbantu sebenarnya. Apakah memang ada faktor regional sehingga bagian ini memang masih cukup basah begitu Pak? Iya, nanti ada analisis kita yang menyebutkan di belakang. Ini juga kita lihat 6 September, 7 September, 8 September Papua diguyur hujan, dan 9 September Papua sangat dominan. Nah, kalau kita ambil secara 1 minggu, ini masih benar-benar kelihatan Mbak Rati, yang dari ekuator ke selatan. Oke, pergerakannya terlihat ya Pak Am ya? Itu masih minim sekali. Iya. Terutama kalau kita lihat di Sumatera, tadi kenapa Sumsel dan Bangka Belitung jadi konsentrasi tingginya ke kondisi atau kejadian karhutla di Sumatera, memang kita lihat tidak terlalu signifikan awan hujannya, sehingga memudahkan terjadinya eskalasi. Begitu itu terbakar sedikit, langsung daerah cakupan yang terdampak sangat luas. Tapi yang menjadi perhatian kita, pertama, Jawa ini kalau misalkan kita lihat kembali beberapa episode disaster briefing, mungkin Jawa ini sudah tidak kena penutupan awan seperti ini sudah dari awal Juli. Iya, sudah cukup lama Pak Am. Nampaknya tidak ada awan di sekitar Jawa ya. Benar. Nah, ini yang kemudian menyulitkan kita kalau misalkan di Sumatera dan Kalimantan ketika ada eskalasi
api yang cukup besar, misalkan di Ketapang beberapa waktu yang lalu dan di beberapa tempat yang lain, kita masih mensiagakan unit-unit pesawat dan untuk teknologi modifikasi cuaca. Di Kalimantan Barat karena masih memungkinkan begitu ya Pak? Memungkinkan. Nah, kalau di Jawa sangat sulit untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca, meskipun untuk KTT ASEAN kemarin kita rubah tidak menyiram garam, tetapi airnya langsung yang dibawa terus disemprot pakai spray dari pesawat, dan ya secara lokal cukup signifikan, tapi nggak mungkin kalau ini kita lakukan dalam skala besar. Nah, ini yang kemudian menyulitkan kita ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang eskalasi cakupan kebakarannya itu luas, misalkan yang Gunung Arjuna, Gunung Bromo, sehingga yang bisa kita lakukan adalah operasi waterbombing. Tapi waterbombing pun karena dia menyiram spot by spot, itu upayanya mungkin butuh waktu. Karena ketika misalkan kita bayangkan sudah sangat luas daerah itu, yang harus kita kejar kan tentu saja di daerah batas-batas penyebarannya. Ini harus kita sehingga tidak meluas lagi. Tidak meluas. Tapi untuk ngejar batas ini, misalkan batasannya itu kalau kita rentang menjadi garis lurus itu ada 20 sampai 30 kilometer, sedangkan begitu air ditumpahkan itu hitungannya cuma mungkin 100 meter, 200 meter, butuh beberapa kali dan beberapa dalam waktu sekali penyiraman. Upaya seperti anggaplah Bromo atau di Arjuna itu Pak, berapa kali waterbombing dilakukan? Untuk Arjuna itu cukup intens ya, sudah 4 hari dengan kubik air yang ditumpahkan sudah cukup besar, dan hitungannya mungkin sudah di atas 12.000 liter ya. Dan di Bromo ini juga baru mulai dari kemarin setelah Ibu Gubernur melihat kondisinya cukup mengkhawatirkan. Nanti kita lihat di belakang upayanya Mbak Rati. Nah, ini tanggal 2 sampai 8 September. Itu tadi yang saya sampaikan, ada fenomena gelombang ekuator yang kemudian memicu ada peningkatan konsentrasi awan hujan di beberapa tempat. Misalkan yang di Sumatera bagian utara, kemudian MGO aktif, median Julian oscillation kalau kita lihat dari pergerakan itu, tapi mungkin lebih dominan gelombang ekuator Kelvin dan Rossby ya. Di wilayah Sulawesi dan Papua, tadi Papua kita lihat di 2 hari terakhir cukup signifikan awan hujannya. Nah, ini ada kalau kita lihat prediksi ke depannya, ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sama ya, Sumatera bagian utara, kemudian Papua, Kalimantan bagian tengah ke utara, tapi terbatas cuma Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedikit Kalimantan Timur. Nah, mungkin yang masih harus kita waspadai adalah cuaca kering, khususnya yang waspada, yang paling tinggi Lampung, DKI Jakarta itu ya Pak Amir? Benar. Awas juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Selatan. Artinya memang daerah-daerah yang berada di bawah, di sebelah selatan garis khatulistiwa ini yang oleh tidak masuk dalam pengaruh gelombang ekuator yang membawa penumbukan konsentrasi awan hujan. Ini kemungkinan berarti potensi hujan yang terjadi di beberapa wilayah ini akan 1 pekan ke depan ya Pak Amir? 1 pekan ke depan. Ya. Nah, itu gambaran dari sepekan ini, Mbak Rati. Tetap kita baru akan masuk dasarian kedua bulan September. BMKG menyampaikan bahwa musim keringnya kita mungkin agak lebih cukup panjang lagi, sampai Oktober ya Pak? Sampai Oktober, tapi kita harapkan di Oktober ini kita sudah mulai masuk musim peralihan, sehingga frekuensi hujan kita harapkan sudah, khususnya di Jawa ya, yang cukup terasa signifikan kenaikannya. Pak Am, kalau melihat kan memang kalau musim kemarau ini kalau masyarakat merasakan krisis air bersih, tapi yang juga terlihat adalah kebakaran hutan dan juga lahan yang cukup banyak. Untuk di Pulau Jawa sendiri itu seperti apa? Iya, ini
kita memang dalam 1 minggu ke belakang agak fokus untuk melihat kawasan-kawasan terdampak karhutla khususnya di pegunungan. Karena pertama kalau kita bicara dampak kerugian dan kesulitan dari upaya pemadaman, mungkin ini butuh intervensi yang lebih kompleks. Agak berbeda nggak sih Pak Am karakteristik upaya yang dilakukan untuk di wilayah Jawa ataupun Sumatera, Kalimantan ini? Iya, kalau untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, BNPB juga sudah menyalurkan dukungan alat perangkat untuk Satgas Darat. Alat perangkatnya itu seperti pompa jinjing, APD dan lain-lain. Nah, pompa jinjing ini kalau kita medannya datar seperti Sumatera dan Kalimantan, itu sangat visible untuk dibawa. Tetapi kalau medannya berbukit, ada terjal, sangat sulit mereka untuk bisa membawa itu, karena pompa jinjing ini juga bergantung pada ketersediaan sumber bor, sumber air yang ada di situ. Kalau misalkan kita bicara Sumatera dan Kalimantan, kita punya sumur-sumur bor yang sudah disiapkan oleh Pemda, sehingga begitu Satgas Darat datang membawa pompa jinjing, mereka isi pemadaman, habis balik lagi pemadaman. Masih di lokasi yang kurang lebih sama. Lokasi yang kurang lebih sama atau reachable oleh jalan kaki gitu. Kalau kita bicara kawasan pegunungan, kondisinya adalah jangankan mencari sumber air oleh Satgas Darat. Heli waterbombing kita pun butuh 20 sampai 25 menit untuk back and forth-nya. Jadi operasi pemadaman, kemudian kembali lagi ngambil air, balik lagi, itu butuh 20 sampai setengah jam. Memang cukup jauh memang lokasinya berarti cukup jauh. Karena sangat sedikit ketersediaan, kalau kita melihat pegunungan kan ketersediaan embung atau danau kecil itu sangat susah untuk di kawasan pegunungan. Seperti di kawasan Arjuna, kita mengambil dari kolam renang salah satu hotel yang ada di situ. Jadi bisa dibayangkan effortnya cukup luar biasa. Dan mungkin juga tidak maksimal karena memang sumber airnya memang tidak begitu banyak begitu ya Pak ya? Kita upayakan seoptimal mungkin dengan sumber air yang ada itu. Jadi yang biasa dipakai untuk mungkin berenang tamu, ya sekarang kita bersihkan dulu. Yang terdampak paling parah sampai hari ini memang masih Arjuna, karena eskalasinya udah hampir 2 minggu ya, 2 minggu lebih. Dan ketika kita mulai Satgas udaranya, itu cukup efektif Mbak Rati. Hari Jumat lalu Kepala BNPB meninjau langsung pemadaman itu. Kondisi di sana ya? Mungkin kalau untuk permukaan, api di permukaan itu 80% sudah padam. Jadi begitu helikopter kita naik sekitar jam 10 sampai 10.30, itu kita sudah tidak melihat ada api yang menyala kemudian menyebar seperti itu. Tetapi begitu lewat jam 12 kondisi mulai panas, terkadang pohon-pohon yang sudah terbakar itu masih nyimpan bara di dalamnya. Nah, ketika kemudian terbawa angin, sama kayak kita mengipas bara untuk memanggang sate, dia akan hidup lagi. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang begitu di daerah yang sudah mati tiba-tiba keluar api lagi gitu. Tapi sekali lagi itu sudah ada apinya gitu. Jadi bukan karena alamnya. Karena terbawa angin saja gitu begitu ada angin katalis pembakaran itu kemudian menyala kembali. Ada beberapa kali kami naik di awal kita datang itu tidak melihat ada api, begitu kita pulang ada api yang baru. Tapi persis di kondisi-kondisi yang pohonnya sudah terbakar tapi tidak tumbang, kemudian dia terbakar lagi. Berarti memang harus dicek sering-sering karena mungkin saja itu akhirnya menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi ya Pak Am? Benar, khususnya mungkin yang di batas-batas itu tadi. Kemudian ini sekilas Mbak Rati, Gunung Sumbing ini sudah berhasil dipadamkan. Arjuna ini kita membayangkan memang cukup luas ya. Ke seluruh sisi gunung itu terdampak. Dan per Jumat kemarin masih ada beberapa titik api di sisi daerah kota Batunya, sisi Malangnya. Yang sisi Singosarinya itu sudah mulai terkendali. Cukup banyak, cukup luas Mbak Rati. Kalau hitungan kita ada sekitar 4.000-an hektar, tapi hitungan pemerintah daerah mungkin lebih dari 8.000 hektar, tapi nanti kita akan lihat ulang.
Nah, ini Ciremai, ini Gunung Bromo. Gunung Bromo ini sebenarnya sudah terbakar minggu lalu. Kemudian per 6 September itu sebenarnya sudah padam, Mbak Rati. Oke, kemudian ada kejadian kemarin itu ya? Ada yang bawa flare itu. Flare suara itu ya. Nah, flare ini yang kemudian benar-benar mengubah situasi atau mengubah peta terbakarnya Gunung Bromo ini, dan itu eskalasinya sangat cepat. Eskalasinya sangat cepat. Kita bahkan ngelihat dan mungkin tidak terpikirkan untuk melakukan mitigasi karena di lokasi yang bukan terjadi kebakaran sebelumnya begitu ya Pak Am ya. Jadi meskipun wilayahnya berdekatan, tetapi ini sebenarnya adalah kawasan-kawasan yang juga kawasan hutan yang tidak bebas, semua pengunjung bisa masuk. Kita sudah lihat berita-berita penegakan hukumnya. Tetapi kemudian sekali lagi bahwa kalau kita mau berbicara pengendalian karhutla khususnya di daerah-daerah pegunungan, memang harus kita bersama ya yang harus. Ya, tidak hanya pemerintah saja begitu. Tidak bisa ada petugas atau tidak di situ, harus standby karena ini memang sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara kebakaran hutan dan lahan, 99% itu ulah manusia. Pasti ulah manusia. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu mungkin yang menjadi perhatian penting kita. 2018-2019 ini tren kejadian karhutlanya 2019 paling tinggi di Pulau Jawa ya Mbak Rati, tapi ini udah mulai mengejar nih. Jadi kalau misalkan 2020, 2021, 2022 ini rendah karena ini periode La Nina. Periode hujan. Begitu mulai kering, ini kan sebenarnya El Nino-nya baru lemah ke moderat ya. Bukan moderat ke kuat. Ya. Kita bayangkan kalau misalkan ini benar-benar exercise kita untuk bisa mengendalikan atau tidak gitu. Karena dan masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi begitu ya Pak Am ya. Kita harus mempunyai benar-benar menguji cobakan kesiapsiagaan kita karena mungkin tahun depan El Nino-nya bisa lebih kuat. Kita lihat 2018. Kalau 2019 ini sebenarnya selain juga memang ada potensi lain nggak sih yang menyebabkan, ada faktor lain nggak Pak Am yang menyebabkan sehingga cukup tinggi begitu di 2019? Ini 2 fase ini fase El Nino. 2019 fase El Nino kuat dan mungkin nanti kita di dampak El Nino itu baru akan kita rasakan. Bukan tahun ini tapi mungkin tahun depan. Makanya exercise kesiapsiagaan kita di tahun itu sangat-sangat penting. Kalau kita selama ini melakukan atau memberikan atensi yang lebih kepada daerah-daerah gambut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel. Riau sama Jambi relatif terkendali karena ada hujan. Tapi mungkin yang perlu kita pelajari di sini bahwa provinsi-provinsi di Jawa pun perlu membentuk satgas pengendalian karhutla. Ternyata perlu juga menjadi perhatian ya. Benar. Karena ini yang kita lihat Jawa Timur itu paling tinggi tuh. Cukup dominan ya, iya. Dari 2018-2023. Jawa Tengah, Jawa Barat. Artinya memang secara historis harus ada atensi yang lebih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena kawasan-kawasan mereka ini banyak kawasan padang rumput ya. Kalau di Banyuwangi, ada di tempat lain kawasan lingkungan Taman Nasional. Itu cukup. Dan mungkin banyak savana-savana dan lain sebagainya di situ ya. Luasan karhutla 2019 yang paling terdampak dan per provinsi sekali lagi itu Jawa Timur ya yang paling dominan. Nah, memang kalau misalkan kita lihat upaya pemadaman yang lebih cepat itu dengan satgas udara. Tetapi kalau kita bicara ketika satgas udara sudah berjalan, artinya ini sudah tidak bisa dikendalikan di bawah. Iya. Jadi ujungnya kalau memang sudah satgas di darat tidak bisa dilakukan apa-apa, baru satgas udara begitu ya Pak Am ya. Tapi poin penting Pak Kepala BNPB adalah satgas darat ini harus ada. Karena ini yang kemudian bisa langkah tercepatnya gitu. Jadi misalkan ketika Bromo kemarin kalau bisa ditanggulangi secara cepat dengan adanya satgas darat, mungkin eskalasinya tidak seluas itu. Sudah cukupkah semua wilayah yang mungkin berpotensi untuk karhutla begitu Pak Aam sudah memiliki satgas darat? Ini yang mungkin
perlu kita reminder lagi, karena mungkin ketika kita bicara karhutla, yang menjadi perhatian kita loh, oke kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bukan lahan gambut gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata bisa sangat masif eskalasi dampaknya. Makanya Pak Kepala BNPB menyampaikan harus ada nih Satgas Daratnya, khususnya di tempat-tempat yang rawan tadi. Taman Nasional atau di daerah-daerah yang sabananya cukup dominan, itu harus ada. Sehingga begitu terjadi case api, itu bisa segera ditindaklanjuti. Pak Am, kalau berbicara mengenai sejauh ini kan memang pastinya BNPB juga sudah turun langsung untuk membuat solusi atau memberikan solusi atas permasalahan karhutla. Bantuan apa saja yang sudah diberikan Pak Am terkait hal ini? Untuk dukungan ke pemerintah daerah, saat ini kita masih mengutamakan dukungan perangkat Satgas Udara, unit heli. Misalkan ini yang di Bromo kemarin Mbak Rati, Mbak Rati bayangkan itu sabana seperti itu betul. Sangat cepat. Jadi penyebaran api itu sangat luar biasa cepat. Bahkan ini hitungan hari ya Pak Am ya? Hitungan jam itu udah puluhan ya? hektar eskalasinya, karena tidak ada batas, tidak ada sekat yang bisa membatasi itu. Kalau gambut, itu masih ada sekat gambutnya. Masih ada selokan-selokan airnya, mungkin begitu satu petak habis, dia tidak langsung menjalar ke petak lainnya. Benar, di kawasan perkebunan ya. Tapi kalau seperti ini habis sama sekali gitu. Makanya ketika hal ini sepertinya terjadi, ya mau nggak mau kalau udah seperti yang di kiri ini udah nggak mampu nih Satgas harusnya memang sebelum terjadi eskalasi di tiap-tiap poin cek apakah itu pintu masuk, daerah pendakian atau daerah-daerah wisata di mana orang bisa berkumpul dalam cukup banyak, itu harus ada Satgas Api di situ. Satgas Darat Pengendalian Karhutla khususnya di musim kemarau. Nah, ketika kita lakukan upaya pemadaman dengan waterbombing, yang kita lakukan tentu saja melokalisir dulu penjalanan itu. Jadi yang dikejar sama waterbombing di sini adalah batas-batas ujung-ujung penjalanan api supaya dia habis dulu. Baru kita kemudian mendinginkan yang di dalam. Tapi ini sekali lagi yang saya sampaikan bahwa berbeda dengan misalkan ketika kita operasi Satgas Udara untuk pemadaman api di TPST Sarimukti. Dari lokasi tempat pembuang sampah ke Waduk Cirata sumber air kita, itu mobilisasi heli mulai dari dropping, balik ngambil air, dropping lagi, itu cuma 3 sampai 5 menit. Sehingga jadi tidak sulit untuk memadamkan api di sana. Dan mobilisasi heli bisa dropping cukup banyak, cukup intens dalam 1 hari. Kalau kita melihat dari gambaran saya masyarakat awam juga ini pasti agak kesulitan untuk memadamkan api ya. Kita lihat di sini dengan kontur seperti ini mustahil ada embung, ada danau kecil yang bisa menjadi sumber air. Dan sulit juga untuk Satgas Darat sebenarnya untuk sampai titik lokasi di sini ya. Seperti tadi karena Satgas Darat ini membawa pompa jinjing. Ya. Kalau di kawasan rawan gambut, dia punya sumur-sumur yang sudah disiapkan. Air habis, dia ambil dan datang lagi. Kalau ini untuk jalan lagi ke belakang ngambil air dengan jarak cukup sangat signifikan. Makanya kemudian kita lihat itu metode gebiok itu. Pukul dengan ranting. Satu sisi itu bisa efektif, satu sisi tidak efektif sama sekali, plus satu sisi itu sangat membahayakan. Karena apa yang perlu diperhatikan dengan metode yang digunakan itu? Kadang-kadang kita nggak tahu arah angin. Kalau tiba-tiba api ada di belakang kita sedang menghadap api, itu bisa membahayakan. Jadi upaya yang paling mungkin untuk dilakukan dengan kondisi seperti ini hanya waterbombing ya Pak Am ya? Harusnya memang sebelum api menjadi eskalasi ya. Jadi sekali lagi harus ada Satgas Darat di tiap-tiap checkpoint itu, di pintu masuk pendakian, di tempat-tempat yang mungkin menjadi titik poin masyarakat mengunjungi dalam bentuk pariwisata dan lain-lain. Ini yang benar-benar harus diperkuat Satgas Daratnya dengan segala kelengkapannya. Apakah fasilitas pemadaman api seperti semprotan gas dan lain-lain. Karena ini berarti begitu ini setelah 3 sorti penerbangan, jadi 1 sorti penerbangan itu 1 kali isi bahan bakar. 1 kali isi bahan bakar, biasanya heli ini bisa terbang sekitar 3 jam. Tapi 3 jam terbang,
kalau bolak-balik itu butuh waktu yang 20 cukup menit, lama ya. artinya 1 jam dia bisa cuma dropping 3 kali, ya. maksimal. 3 kali 3 cuma 9 kali. Yeah. 9 kali dia bawa 4 ton. Yeah. 9 kali 9 berarti 3.600 liter, 36 ton. Tapi lumayan, artinya bisa kita lihat ya, artinya ujung-ujung edge dari penjalaran itu bisa kita kendalikan. Tapi ini kan kita melihatnya kan luar biasa mirisnya, artinya tempat wisata kita akhirnya harus seperti ini begitu ya. Seperti ini. Pak Am, berbicara mengenai 90% lebih ini adalah ulah manusia. Apakah sudah ada cukup tindakan tegas begitu untuk para pelaku-pelaku seperti ini Pak Am, baik sisi hukumnya atau sanksi lainnya begitu? Iya, untuk kawasan gambut itu KLHK sudah memiliki mekanisme penegakan hukum, ada Gakumnya di situ, dan tentu saja TNI Polri di lapangan juga membuat mengkaji lagi forensik kejadiannya, sehingga siapa yang bertanggung jawab itu juga memang harus benar diperhatikan penegakan hukumnya. Tetapi kalau untuk kasus seperti ini, seperti kemarin ada sesi foto prewedding, kemudian terbakar, dengan ya kita tidak menggugat ancaman hukumannya, tetapi ada kurungan atau denda maksimum 1,5 miliar. Saya cuma akan berbicara 1,5 miliar biaya operasional waterbombing, itu satu sorti itu 1 jam itu sudah lebih dari 200 juta. Wow. 1 jam. 1 jam. Padahal dan ini juga sudah berkali-kali bolak-balik ke lokasi kebakaran ya. Dan mungkin belum tuntas 100% saat ini. Dalam arti 1,5 miliar ini sudah cukup habis untuk upaya pemadaman walaupun belum sampai. Mungkin kurang. Karena seperti kita lihat di Arjuna saja, itu operasi waterbombing kita sudah lebih dari 4 hari. Jadi ini mungkin yang harus kita benar-benar sampaikan, evaluasi kembali begitu ya, ke masyarakat bahwa sangat penting untuk kita untuk mencegah atau menghindari keteledoran yang mungkin bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran, karena tidak hanya kerugian ekonomi yang kita tanggung, tetapi kerugian ekologi. Kerugian ekonomi mungkin bisa kita bayar, tapi kerugian ekologi mungkin butuh waktu untuk merestorasinya. Gitu. Mungkin singkat saja Pak Am, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait kondisi seperti saat ini, selain juga tadi Pak Am mengatakan ya kita harus bisa menjaga alam kita begitu. Ya, mungkin khusus untuk kita yang beraktivitas di luar ruang, tidak hanya yang aktivitas-aktivitas di kawasan pegunungan, Mbak Rati. BNPB juga menerima laporan sangat tinggi kejadian kebakaran di pinggir jalan tol, Mbak Rati. Oh ya. Dan itu sudah bisa dipastikan orang nyetir kemudian merokok terus buang sembarangan. Benar. Jadi mari kita jaga sama-sama lingkungan kita. Kondisi cuaca ini bukan penyebab, tapi akan menjadi katalis yang sangat cepat untuk bisa membuat kebakaran tereskalasi jadi bencana. Jadi mari sama-sama kita jaga, kita rubah perilaku kita, kita benar-benar perhatikan kalau ada potensi-potensi api, mari kita ingatkan bersama karena ini untuk kebutuhan kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Am, semoga juga ini menjadi kewaspadaan dan juga semoga kita juga bisa sama-sama menjaga alam Indonesia agar tidak dengan masa yang saat ini, musim kemarau ini bisa memicu kebakaran dan juga kita bisa menggunakan langkah preventif atau mitigasi terhadap bencana kebakaran lahan dan juga hutan. Terus saksikan Disaster Briefing, saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Terima kasih dan sampai jumpa.